Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiwa Palamarta, eee, salah satu founders dari Rumah Inklusi. Rumah Inklusif adalah kolaborasi dari Rumah Musik Hari Rusli dan Napak Inclusive Society. Jadi, Rumah Inklusi itu adalah sebuah model masyarakat inklusif yang kita pengen ngeliatin ke masyarakat, bagaimana sih seharusnya masyarakat yang inklusif itu seperti apa gitu. Nah, inklusi itu sendiri lawan dari eksklusif. Jadi mahasiswa mainnya sama mahasiswa, pekerja mainnya sama pekerja, terus rata-rata mainnya di tingkat umur yang sama gitu, dari background sosial yang sama gitu. Nah, ini dengan pola seperti itu yang jadi korban adalah teman-teman yang yang sering kita sebut kaum marginal, teman-teman difabel, salah satunya misalnya teman-teman anak jalanan gitu-gitu. Karena kalau mereka gaulnya di situ-situ juga, kesempatannya otomatis lebih sedikit daripada yang lain gitu. Nah, makanya kita pengen bikin satu komunitas di mana siapa saja bisa bergabung di situ dan bisa berkolaborasi bareng gitu. Nah, jadi di Rumah Inklusi ini, jadi kalau misalnya teman-teman main ke Rumah Inklusi itu bisa lihat ada difabel nongkrong sama mahasiswi, sama anak jalanan, sama aki-aki, sama nini-nini, sama balita, sama anak sekolah, sama anak kuliah gitu. Dan ada dosen, ada mahasiswanya, ada ada polisi, ada tentara, jadi campur di sananya gitu. Dan kita berkolaborasi sama-sama bikin sesuatu lah gitu. Tujuannya untuk kampanye inklusivitas juga gitu ke teman-teman. Jadi misalnya salah satunya contohnya adalah ada nih band yang lahir dari Rumah Inklusi namanya Manikmaya. Nah, Manikmaya ini yang paling sering kita jadiin contoh model lah ya, alat peraga dari Rumah Inklusi gitu. Karena personilnya bener-bener backgroundnya cukup lumayan jauh ya. Jadi gitarisnya itu ada dua, yang satu pengguna kursi roda, orang difabel, yang satu lagi itu netra. Jadi itu gitarisnya dua, yang satu lagi basisnya itu anak jalanan, mantan pengamen jalanan. Terus drummernya itu seorang low vision, vokalisnya itu mahasiswi. Itu mahasiswi dan ibu rumah tangga. Jadi kalau nggak di situ nggak akan ketemu mungkin mereka gitu. Nah, kita kemas dengan kita kemas si Manikmaya itu sebagai alat peraga dari Rumah Inklusi yang nantinya kita bisa perlihatkan ke teman-teman gitu, untuk bayangan kecil aja seperti apa sih di Rumah Inklusi gitu. Kalau teman-teman main ke Rumah Inklusi akan ada banyak orang-orang dari berbagai macam background dan seru gitu. Kenapa kita sengaja bikin Rumah Inklusi itu? Tujuannya adalah yaitu salah satunya kan menolong teman-teman yang disebut teman-teman dari kaum marginal lah gitu, supaya mereka pergaulannya meluas, kesempatannya bertambah gitu-gitu. Dan termasuk solusi-solusinya itu bisa lebih tepat. Dulu saya di Napak, terus Yala di Rumah Inklusi, di Rumah Musik Hari Rusli, sebelum kita bikin Rumah Inklusi itu kita bikin program RMHR, bikin program untuk anak jalanan. Saya di Napak bikin program untuk teman-teman difabel, tapi sifatnya tuh lebih ke sok tahu gitu. Jadi kita pikir kita membuat program sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, tapi nggak nanya ke merekanya. Jadi itu yang kita pikir, kayaknya butuh nih teman-teman difabel gitu. Nah, sedangkan yang paling tahu apa yang mereka butuhkan, teman-teman difabel butuhkan, anak-anak jalanan butuhkan adalah mereka sendiri itu. Nah, jadi di sini tuh kita pengen melibatkan mereka, terus supaya teman-teman yang kira-kira punya ide untuk solusinya, punya fasilitas untuk solusinya, punya akses ke fasilitas atau solusinya, itu bisa kenal sama teman-teman anak jalanan, bisa kenal sama teman-teman difabel untuk nantinya bikin programnya lebih oke lagi gitu. Jadi pada saat kita sebelum di Rumah Inklusi ini kan kita nggak kenal jadinya sama teman-teman difabel, sama teman-teman anak jalanan, bener-bener hanya jadi objek aja gitu. Nah, kalau sekarang ini mereka terlibat, saya terus teman-teman RMHR dan yang semuanya yang ada di situ tuh
bisa mengenal secara personal langsung masalahnya apa sih sebenarnya, hambatannya apa aja, apa yang bisa dibantu gitu. Jadi program yang lahir itu jadi lebih tepat guna gitu. Salah satu contoh nih misalnya yang sekarang ini nggak banyak dirasa nggak tepat guna. Salah satunya misalnya contoh ada program rumah singgah. Misalnya teman-teman yang ngamen di jalan dijaring, terus dimasukin rumah singgah diajarin sablon. Setelah keluar dari situ ya balik lagi ke jalan gitu. Karena mungkin dipikirnya dengan mereka punya keahlian ya jadi tukang sablon. Lalu otomatis mereka nggak ke jalan, padahal kan itu masih panjang prosesnya dari situ. Masih harus nyari kerja dulu jadi tukang sablon di mana. Gitu. Kalau misalnya dapat, kalau nggak dapat harus bikin modalnya dari mana gitu. Nah, atau ada yang juga alasannya memang bukan ekonomi gitu. Ada yang sebenarnya mah nggak bermasalah ekonominya, tapi memang di jalan itu karena penyebab yang lain gitu. Nah kalau ini kan dipukul rata gitu. Nah pada saat mereka datang ke rumah inklusi, jadinya lebih kenal secara pribadi satu-satu gitu. Tahu masalah sehari-harinya seperti apa, tahu problematikanya apa, terus kompleksnya masalahnya seperti apa. Baru kita bisa pecahin tuh satu-satu gitu. Jadi memang solusinya bukan jadi diajarin sablon gitu. Nah itu masih kita cari, tapi dibantu oleh teman-teman anak jalanannya langsung yang mereka cerita gitu, kita tuh begini, dan nanti akhirnya programnya yang megangnya mereka sendiri gitu. Jadi kita hanya bantu fasilitasin aja. Program-program yang untuk teman-teman difabel dipegangnya sama teman-teman difabel lagi. Kita yang ada di situ nanti yang bisa bantu fasilitasi, yang bisa bantu akses kemana itu bantu juga gitu. Jadi di rumah inklusi ini arahnya lebih ke pilih tulungan lah gitu ya. Jadi kita juga teman-teman yang lain juga dapat sesuatu di situ, terus teman-teman yang kita sebut dari kaum marginal itu juga mendapatkan sesuatu di situ. Selain menambah jaringan, ya lebih banyak unsur fun-nya sebenarnya gitu, karena kan akan lebih enak kalau pada saat kita mengerjakan sesuatu dan kitanya seneng gitu. Makanya project-project yang keluar dari situ rata-rata yang bisa dibilang serius tapi santai gitu ya. Misalnya salah satunya band Mandik Maya tadi yang saya sebutkan gitu, itu kan kita kelola secara profesional, serius tapi fun gitu. Terus ada juga dari situ teater yang isinya campur gitu juga sama. Terus ada sekarang teman-teman difabel yang buat program konseling untuk orang tua dengan anak dengan disabilitas gitu. Nah kalau misalnya kita yang konseling ke orang tua dengan anak yang disabilitas, saya misalnya yang ke sana, itu mau gimana juga si anaknya atau bahkan orang tuanya juga nggak akan karena kita nggak merasakan. Saya bukan seorang difabel gitu. Pada saat counselornya seorang difabel itu akan lebih kena, dan mereka memang benar-benar bisa memberikan counsel yang sesuai pengalaman mereka sendiri gitu, yang mereka sendiri merasakan, dan harusnya bisa lebih sampai juga ininya gitu, lebih efektif lah hasilnya. Jadi terus ada teman-teman anak jalanan yang membuat program wirausaha untuk siapapun, nggak hanya untuk teman-teman anak jalanan, untuk difabel juga gitu. Tapi dia bikin dari hulu ke hilir. Dimulai dulu dengan konsultasi dengan psikolog. Digali minat dan bakatnya, kira-kira cocoknya apakah jadi pekerja atau pengusaha. Kalau misalnya jadi pengusaha, dicari usaha yang cocok untuk dia apa, yang sudah pernah jalan. Diajarin bikin RAB, bikin ini, bikin itu, sampai akhirnya dikenalkan ke orang bank untuk membantu mereka bankable dan bisa dapat modal. Seperti itu. Jadi benar-benar dari awal sampai akhir. Setelah dapat modal, usahanya berjalan masih dikontrol kurang lebih setahun gitu. Jadi karena mereka sendiri yang tahu masalahnya apa, jadi detailnya itu kena gitu. Kurang lebih contohnya gitu sih di rumah inklusi. Jadi ya teman-teman di sini di rumah inklusi ini saling menolong satu sama lain gitu. Karena kita juga jadi bisa ikut program wirausaha itu.